Halo, assalamualaikum. Jumpa kembali bersama channel Putra Wisesa. Kali ini saya akan berkunjung ke guru ngaji saya. Nah, di sini di Desa Karangpakuan, beliau juga bergelut di dalam ternak domba. Nah, mari kita tanya-tanya beliau bagaimana keseharian beliau di kandang dombanya. Oke, ayo ikuti. Nah, ini sudah bersama guru ngaji saya, Pak Dudung. Beliau dulu mengajar di SMP Dharma Raja ya, Pak? Mengajar di SMP Dharma Raja. Nah, kali ini beliau bergelut juga di peternakan domba Garut. Mari kita coba tanya-tanya sama beliau. Pak, sejak kapan miara domba Garut? Sejak tahun 2000. Oh, sejak tahun 2000. Sejak tahun 2000. Dulu itu beternak atau penggemukan, Pak? Penggemukan. Penggemukan ya. Penggemukan. Jadi kenapa alasan Bapak memilih domba Garut, Pak, atau jenis domba Garut ini? Yang pertama, ya kan nilai jualnya juga tinggi. Ya. Dilihat dari juga posturnya juga enak dipandang. Enak dipandang ya, Pak. Tanduknya bagus gitu ya, Pak. Tanduknya bagus. Bagus di kalang kalau dibawa ke lapang. Oh, bagus kan dibawa ke begitu. lapang. Iya, benar. Ada kesulitan nggak, Pak, dari segi perawatan di domba Garut ini? Nuna mana domba mas sarwa wae. Sarwanya. Sarwa kudu dipiara, boro-boro domba Garut, domba kacangge kudu dikasih makan, kudu digundulan, kudu dipoyankeun, kan Iya. begitu. Iya, benar. Tidak ada, sebetulnya tidak ada kesulitan. Mau domba Garut, mau domba kacang pun sama Sama sebetulnya. ya. Kalaupun mungkin berbicara orang biayanya mahal, ya mahal beli bahannya. Oh, Yakin bahannya. kita jual juga mahal lagi karena bahannya juga mahal. Mahal gitu ya, Pak. Artinya keluar sesuai dengan masuknya, kan begitu. Ya, benar. Ada kesulitan tertentu nggak, Pak, dalam penanganan di domba Garut ini? Nggak ada, sama saja. Nggak ada kesulitan apa-apa. Mungkin Bapak pernah menemui suatu kasus, entah itu penyakit atau kayak gimana gitu, kasus-kasus tertentu. Hanya menurut informasi yang kami terima dari Menteri Hewan, Iya. bahwa kelemahan domba Garut itu indukan hamil biasanya suka kejang-kejang di saat mau melahirkan. Nah, itu pun sudah terjadi 2 kali. Oh, dua kali. Sudah Tapi 2 kali. nggak menyurutkan niat Bapak untuk berhenti dari ini gitu ya, Pak? Enggak, itu justru jadi pelajaran dan memang itu terjadi dan kita cari solusinya. Iya, benar. Itu. Kalau kita berhenti di situ berarti kita gagal. Gagal ya, Pak. Ini total di kandang ada berapa ekor, Pak? 15 ekor ya. 15 ekor. Semuanya jenis Garut ya, Pak. Yang Jenis saya lihat di Garut. sini ya, dombanya besar-besar. Nanti kita bisa slide videonya teman-teman untuk melihat domba di sini. Kalau misalkan ini nih, Pak, untuk mencari pakannya itu berapa orang, Pak, untuk di sini? 2 orang, 3 orang. 3 orang ya, 3 orang untuk per 5 hari sekali. per 5 hari sekali. Ada tambahan pakan khusus nggak, Pak, untuk Ada ongok tahu, tahu ya, ongok konsentrat, konsentrat juga ya, Pak. ada ongok campe, Ongok sampe. campe, puut. Iya. Saya tadi, Pak, di luar lihat bebek. Itu Bapak juga di beternak bebek gitu ya, Pak? Iya, beternak bebek. Itu alasannya untuk menu harian. Kalau domba kan mungkin 6 bulan atau 1 tahun. Iya. Paling cepat ya 10 bulan. Kita 10 bulan baru ya. bisa menghasilkan. Atau 6 bulan baru kita menghasilkan petetan yang dibudidayakan dari indukan yang ada. Oh, gitu. Kalau untuk menu harian artinya kebutuhan resiko dapur harian itu kita budidaya bebek. Budidaya sehingga dapat tercukupi kebutuhan harian per 6 bulanan Per 6 bulan ataupun per 1 tahun. per 1 tahun ya. Sehingga jadi akumulasi sebagai bahan itu ya. Bahan income dari harian sampai
tahunan. Sampai tahunan gitu ya, Pak. Untuk kebutuhan menyekolahkan anak, kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Iya. Gitu. Jadi berkesinambungan gitu ya, Pak. Itunya apa, saling berkaitan gitu ya. Iya. Berarti ini Bapak biasa menjual dombanya untuk saat ini ke mana aja, Pak? Ya, konsumen yang rutinnya konsumen Idul Adha. Idul Mungkin Adha ya. mungkin juga yang bagus bagi penghobi. Penghobi Bagi masuk gitu. domba yang berkelas bagi penghobi dijualnya ke penghobi. Iya. Kalau yang domba biasa sayur ya bagi masyarakat yang membutuhkan ekah ataupun kurban. Ekah dan kurban ya, Pak. Berarti di luar kandang ini juga Bapak mempunyai pembibitan khusus gitu, Pak? Untuk sekarang berhenti dulu, ditarik kemarin. Nanti akan dikembalikan lagi ke masyarakat untuk pembibitan lagi, pembesaran mereka. Jadi ingin berdaya hidup, bukan hidup untuk sendiri, tapi ingin hidup juga untuk orang lain. Artinya pepatah berkata, orang yang besar itu orang yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Iya. Itu sesuai dengan tuntunan hadis kan begitu. Iya. Jadi bukan untuk memperkaya diri sendiri, tetapi kita hidup bersama-sama. Kita bisa hidup, dia juga bisa menghidupi orang lain. Ya benar, Pak. Jadi ya kita harus ada manfaatnya gitu ya, Pak, Iya. untuk orang-orang. Ada manfaatnya. Ya mungkin orang bilang, kok Pak Dudung sampai ribu-ribu, istrinya juga guru SMA, saya sendiri mantan kepala sekolah, kenapa harus masih sibuk-sibuk? Masa pensiun bukan berarti masa berhenti. Ya benar. Masa pensiun tetap harus berkarya. Kalau berhenti malah sakit. Malah sakit ya, Pak. Selama kita masih punya kemampuan, jadikan hidup ini sebagai alat untuk berkarya. Iya. Selama masih sehat Iya. dan mencari untuk manfaat. Itu aja begitu. Iya benar. Rumus hidup. Jadi kalau misalkan nggak ngapa-ngapain mah malah kita teh sakit gitu ya, Pak. Sakit. Sakit. Biasa beraktivitas terus Iya. berhenti total. Berhenti total gitu. jadi sakit malah. Makanya Iya. harus tetap fisik ini diberdayakan sesuai dengan kebutuhan fisik itu sendiri. Ada iya. aktivitas fisik juga aktivitas psikologi ya. Iya. Ada. Kalau lihat domba makannya bagus kan jadi tenang, kitanya juga bahagia. Itu menambah kesehatan kan. Iya. Jadi ada kepuasan batin gitu ya, Pak. Nah, eta Itunya di ayat kepuasan ininya. batin. Intinya seperti itu. Bukannya sebatas menghasilkan materi, juga ada ketenangan batin walaupun capek. Orang sebetulnya kalau capek, ya capek. Yang diam juga capek, apalagi diam nggak punya duit, lebih capek. Lebih capek ya, Lebih Pak. capek, diamnya nggak punya duit. Iya. Kalau kita kerja yang menghasilkannya, ya capek, tapi juga justru itu menghasilkan. Nah ini kan tidak lepas dari kendala mungkin ya, Pak, dari segi pemeliharaan ini. Ada kendala lain nggak, Pak, yang biasanya menyulitkan Bapak gitu dari segi pemeliharaan domba ini? Kalau yang namanya hewan, apalagi makhluk hidup, itu kan ada dua risiko antara hidup dan mati. Dan mati ya, Itu Pak? adalah suatu sunatullah. Iya. Setiap perjalanan hidup tidak mesti lurus. Setiap perjalanan usaha juga tidak selamanya sukses. Sukses. Pasti ada kendala-kendala. Tapi hal itu tidak menyurutkan minat untuk tetap berkarya, budidaya domba tangkas. Iya. Semuanya juga Allah sudah ngatur. Iya. Ada yang mati hanya nyelap kakinya, biasa. Biasa ya, Pak. Iya. Intinya jangan kapok mungkin ya. Jangan kapok, jangan berhenti karena sebuah kendala. Berarti Iya. kalau berhenti malah fatal. Fatal ya, Pak. Iya, makanya tetap kita berlanjut. Semua itu kan bukan kebetulan, tapi Allah sudah mengatur rel hidupnya seperti itu. Jadi Iya. apa yang terjadi walaupun itu sebuah kematian, kita relakan, belajar untuk ikhlas bahwa itu semuanya milik Allah, bukan milik kita kan. Benar, Jangankan domba, ya kita sendiri kan tidak tahu itu milik siapa, ya milik Allah. Hanya seperti itu. Iya. Yang penting kita jalani dengan ketulus hatian, dijalani dengan penuh kasih sayang, ya insya Allah
hasilnya juga dia akan mengecewakan. Iya. Manakala hewannya disayang ya juga sama, akan memberikan imbalan yang sesuai dengan kasih sayang. Iya. Bakal mulang tarima gitu ya Pak, istilahnya Pak. Bahasa Sunda nama gitu. Dipiara mah meureun mun jelema oge kan boga rasa jeung rumasa, meureun sato oge meureun dipiara mah bakal mulang tarima. Ari ngajual hayang mahal, ai parabna jarami buruk, nyarak lobah mana hasilna. Iya. Mun hayang ngajual mahal bari jeung tereng meureun parabna ge kudu nu memenuhi standar yang sehingga bagus. menghasilkan kualitas domba anu bagus. Gitu. Nah untuk sekarang nih Pak, kan generasi muda itu sudah nggak mau gitu kan. Maksudnya bukan nggak mau, jadi jarang ada yang mau terjun gitu kan ke peternakan ini. Mungkin ada kiat-kiat khusus supaya ini Pak membangkitkan motivasi untuk masa muda atau kaum-kaum muda gitu. Ya bagi generasi muda sebetulnya kalau sekarang peluang menjadi pegawai negeri itu kan lebih sulit. Kalau peluang menjadi pengusaha itu kan lebih gampang. Ya. Yang penting niat dan kemauannya. Pegawai negeri banyak aturannya. Kalau pengusaha mah blank nggak ada aturannya. Nggak ada Yang penting aturannya, Pak. semangatnya ada, perjuangannya ada, itu kan untuk menghasilkan uang tidak mesti harus menjadi pegawai negeri atau ASN, abdi negara dan lain sebagainya. Malah jadi pengusaha lebih cepat, lebih sukses. Tidak sedikit orang-orang yang di luar sana, terutama orang-orang Jawa, yang mereka memiliki mental yang baja. Orang-orang seberang kan memiliki mental yang baja. Mereka lepas dari orang tua, mereka mengembangkan, walaupun dia seorang mahasiswa, tidak malu budidaya bebek, tidak malu budidaya domba. Itu berarti dia sudah memiliki potensi untuk masa depannya sendiri. Sebelum dia bekerja, besok menjadi pegawai negeri, ya itu berarti keuntungan ganda. Ya PNS-nya dia peroleh, penghasilannya juga dia sudah siapkan. Jadi ada keuntungan yang bertambah lah gitu. Jadi pesan bagi generasi muda, jangan malu, jangan hina, beternak, mau beternak domba, mau beternak bebek dan lain sebagainya. Yang penting pekerjaan itu halal dan dapat menghasilkan uang. Iya. Cek bahasa Sunda mah ulah ngamenak di jalan, da beuteung mah teu pernah kompromi, butuh. Naon anu dilebetkeun eta diterima gitu ya, Pak. Iya. Butuh konsumsi, butuh makanan. Yang penting kitanya cek bahasa Sunda mah teu meunang ngamenak di jalan. Ulah hina ku pekerjaan nu dianggap hina, lamun maling mah kakara. Hina mun korup kakara hina. Ai ternak mah teh aya nu hina. Malah Rasul ge kan nyontohan pekerjaan yang dicontohan ku Rasul kan beternak dan berdagang kan begitu. Rasul gitu pegawai negeri. Jadi mungkin kesimpulannya kesuksesan itu tidak diukur dari kita menjadi suatu ASN atau pegawai negeri gitu ya Pak. Jadi kesuksesan bisa diraih dengan jalan yang lain gitu ya. Iya. Kan banyak jalan menuju Roma, tidak mesti harus satu jalur kan, ada jalur yang lain, ada jalur wira swasta, ada jalur ASN. Yang penting kita punya kesungguhan yang serius sehingga hasilnya juga maksimal, insya Allah seperti itu. Itu aja pesan bagi yang muda-muda atau bagi yang tua-tua yang sudah memasuki masa pensiun, ya jangan mengingat-ingat jabatan di saat kita sedang bekerja, nanti malah stres, kadituna stroke. Yang penting kita berkarya sesaat kita masih ada kesempatan. Begitu. Gitu. Oke, terima kasih Pak tentang review atau ulasan-ulasannya mengenai semangat budidaya domba Garut gitu kan. Pemeliharaannya bagaimana? Mungkin ya next kalau misalkan ada pertanyaan lagi, saya mampir lagi ke sini gitu kan. Mangga, ditunggu. Sambil ngopi nanti Pak. Iya, sambil ngaliwat ya. Sambil ngaliwat. Oke, terima kasih tentang ulasannya. Jangan bosan-bosan ya nonton YouTube saya. Like bila Anda menyukainya atau share ke teman-teman supaya teman-teman yang lain juga bisa termotivasi tentang adanya video ini. Oke, akhir kata dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.